Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidin Herlalu Putra. Saya dari kelas F, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi kelompok saya. Yang pertama, ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 89 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasulnya, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagi akibatnya." Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yang artinya, "Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat." Quran Surah An-Nisa ayat 105. Selanjutnya, kandungan isi Al-Quran. Adapun ajaran yang berkaitan dengan hidup bermasyarakat dan bernegara terkandung dalam ayat-ayat Madaniyah, yakni ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada pasca hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa tidak seluruh ayat Madaniyah yang berjumlah 1456 itu mengandung ketentuan-ketentuan hukum tentang hidup kemasyarakatan umat Islam. Ada juga sebagian kecil darinya yang berbicara mengenai keimanan. Poin yang kedua yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Perlu kita ketahui, ditinjau dari sudut kebahasaan, kata al-sunnah dan al-hadis memiliki arti yang berbeda. Al-hadis secara bahasa berarti al-jadid atau baru, antonim dari kata al-qadim yang artinya lama. Sedangkan kata al-sunnah berarti al-thoriqah yang artinya jalan, baik itu jalan yang terpuji ataupun yang tercela. Selanjutnya secara terminologis, pada ulama juga berbeda pendapat dalam memberikan batasan atau pengertian sunnah dan hadis. Sebagian ulama mengidentikan antara hadis dengan sunnah, sedangkan sebagian lainnya membedakan keduanya. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kesepakatan dari para ulama ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan dan apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Adapun pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Yang pertama, Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press, mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Yang kedua, Amir Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhalaf yang diakui dan diyakini. Dan yang ketiga, Eva Iryani. Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, ada mengenai empat mazhab fikih utama. Yang pertama ada mazhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah. Ia adalah seorang ahli fikih keturunan bangsa Persia yang kemudian menetap di Irak. Imam Hanafi menimba ilmu fikih kepada Hamad bin Abi Sulaiman.
Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga ihtisan, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Yang kedua, mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Ia lahir di Madinah pada 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang paling terpercaya. Ia menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Kitab terbesar Imam Malik adalah Al-Muwatta, yaitu kitab hadis pertama yang pernah disusun. Kitab ini berisi hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabi'in, dan pendapat sahabat tabi'in yang ditemuinya. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dinamakan sesuai dengan pendirinya Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i. Mazhab ini muncul pada pertengahan abad kedua Hijriah. Seperti dua mazhab lain, mazhab Syafi'i mempunyai dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sunnah yang diambil sebagai dasar adalah sunnah da'if, yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, dan bukan untuk menetapkan yang halal dan haram atau masalah keimanan. Yang keempat ada mazhab Hambali. Mazhab besar ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan nama Imam Hanbal. Ia merupakan keturunan dari Rasulullah dan telah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ia diasuh oleh ibunya di bawah pengawasan pamannya. Imam Hanbal menuntut ilmu di kota ilmu pengetahuan, Baghdad. Di sana ia belajar tentang keislaman seperti hafalan Al-Quran, hadis, dan sejarah Rasulullah. Sunnah dan hadis yang dikumpulkan Imam Hanbal ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW serta fatwa sahabat. Saat berusia 40 tahun, ia mulai mengajarkan fatwa mengenai fikih. Corak fikih yang diajarkannya berpedoman pada sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.